الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammad rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibin nasab syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala habibuna Muhammad at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Kila innal abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamin ila katsbiha wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasar li malakil yamin a'aktub fayaqul la la'allahu yastaghfiru aw yatub fa idza madha 6 sa'at falakiyatin min ghairi taubatin qala lahu uktub arahanallahu minhu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihil mu'mini min rajulin nazala fi ardin dawiyatin mahlakatin wa ma'ahu rahilatuh alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa wada'a ra'sahu fa nama naumatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu fanfalatat فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عز وجل قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على سائده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته. Jamaah sekalian, Majelis Barakatul Muhibbin pimpinan Abah Salwa yang kesemuanya kita dirahmati Allah, amin. Dan dimeriahkan oleh majelis grup Al-Banjari Al-Makori bujur ya, yang dipimpin oleh Bapak Herman dan lali sama lupa Muhammad Yaman, Ustaz Muhammad Yaman dan Ustaz Herman, dan dimeriahkan oleh Udin sedunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tema malam hari ini adalah tentang taubat. Apa dia? Tentang taubat. Mungkin ada anggapan nih, sebelum kita masuk tadi yang sebaiknya yang sudah kita baca, ada anggapan mungkin kita atau orang lain di luar sana yang menganggap tobat itu hanya bagi para pendosa. Ya memang kalau dilihat secara zahir iya, cuman sebenarnya tobat itu berlaku bagi siapapun yang namanya hamba Allah. Mau dia pendosa, mau dia orang biasa, mau dia orang soleh, bahkan Nabi pun tadi kan disebutkan gitu. Nabi itu sering kan kita mendengar Nabi itu dalam sehari ada riwayat beliau disebutkan mohon ampun sama Allah 70 kali, ada bahkan riwayat yang lain sampai 100 kali. Innahu la yaghanu ala qalbi hatta astaghfirullah ta'ala fil yawmi wal lailati 70 marratan. Jadi Nabi Muhammad itu karena kecemburuan hatinya, beliau itu dalam sehari bisa mohon ampun sama Allah sampai 70 kali. Nah dari sini berarti memang tobat itu tidak hanya sebatas bagi para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar. Tentu iya, itu memang harus ditobati, tapi tidak hanya berlaku bagi mereka. Sebab kalau hanya berlaku bagi mereka, kenapa Nabi kok istighfar juga? Nanti kita bahas. Intinya, makanya kan ayatnya jelas, ayatnya Allah mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu sekalian semuanya wahai orang beriman. Berarti orang beriman siapa? Ya semuanya, mau nabi, mau rasul, mau wali, mau kita, atau bagi para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar, dan kita selamat semuanya insyaallah. Dari sini dipahami dulu ya. Jadi tobat itu berlaku bagi siapapun yang bernama hamba Allah. Titik sudah. Adapun tobatnya nabi, tobatnya aulia, tobatnya orang soleh, tobatnya pendosa, tobatnya kita yang awam, memang beda-beda. Nanti dibahas. Pada dasarnya memang
kalau kita baca banyak kitab-kitab tasawuf tentang bagaimana seorang hamba menuju Allah, ya suluk kepada Allah itu memang kebanyakan di bab pertama tuh pasti pembahasannya dengan taubat dulu. Ibarat kalau kita ingin mendapatkan minuman yang baik, yang bersih, ya pian bawa dari rumah pian gelas yang bersih. Ulun menyediakan susu di sini, susu kambing. Dan ulun minta pian bawa tempat masing-masing dari rumah. Kira-kira pian sebelum pian bawa ke sini kan pasti pian bersihkan dulu. Ya nggih? Ibu. Mama Salwa dan bubuhannya. Iya, saya bersihkan dulu Bepai. Supaya ketika pian menuangkan susunya bersih. Begitupun juga Allah akan memberikan sirnya, nafaat semuanya pemberian Allah itu kalau hati kita bersih. Jadi katanya Imam Ghazali dalam kitabnya ya, Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau mengatakan al-aslul awal fit taubah fa innaha mabda'u tariqis salikin wa miftahu sa'adatil muridin. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu habibullah. Jadi taubat itu adalah mabda', permulaan daripada jalan untuk menuju Allah. Dan kunci bahagia bagi murid yang ingin bahagia nanti di akhirat, ya kunci pertama untuk menuju Allah ya taubat. Ulun juga pernah berbuat dosa besar. Ya nanti sudah kita bahas tadi, taubat tidak hanya sebatas melakukan dosa besar. Dan Nabi bersabda, at-taibu habibullah, orang yang bertobat itu kekasihnya Allah. Wa taibu minadz-dzambi, dan orang yang tobat dari dosa kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat setelah berbuat dosa itu seperti orang enggak punya dosa lagi. Ya sudah tobat, diampuni sudah semua. Bahkan Nabi memberikan gambaran, coba perhatikan adik-adik. Nabi memberikan gambaran bagaimana bahagianya Allah kalau ada hambanya yang tobat kembali. Tobat itu artinya kembali ya. Kembali. Makanya orang yang kafir itu kalau masuk Islam sebenarnya bukan berubah agama, kembali ke fitrahnya. Ini memang agama yang benar itu agama yang asli dari Nabi Adam dibawa dari Abahari, agama Islam. Lallahu afrahu bi taubati abdihil mu'mini min rajulin nazala fi ardin dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fawatu'a ra'sah fanama naumatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatu fanfalata fatalabaha hatta istadda 'alaihi al-ju' wal 'atash. Gambarannya ini orang yang tobat itu yang kembali sama Allah itu gambarannya bagaimana senangnya Allah kalau hambanya yang tobat, seperti gambaran seperti ini. Coba ceritanya begini. Allah lebih senang kepada hambanya yang tobat sebagaimana ada orang ini dan dia menuju ke tempat padang pasir ya, bersama kendaraannya, yang mana di kendaraannya ada bekalnya dia, ya minumannya di sana, ya makanannya di sana, gitu. Kemudian di tengah jalan tadi, di padang pasir tadi, mungkin keuyuhan, bahasa Inggrisnya, uyuh, capean. Akhirnya dia beristirahat sejenak. Dia turun dari kendaraannya, dia taruh kendaraannya di sebelahnya, dia berebah sebentar. Fanama naumatan. Ketika terbangun ternyata kendaraannya hilang. Padahal di situ makanannya, minumannya, gitu. Ya kalau pian kehilangan kendaraan di Awayan, kan banyak rumah orang minta air kan, gitu. Jadi benar-benar kendaraannya gak ada yang hilang insyaallah. Andaikan kita di tengah jalan, gitu,
Kalau kita masih berjalan di daerah Barapai Balangan kan masih banyak rumah yang kita bisa minta minuman. Tapi kalau hilang kendaraan yang mana di sana ada bekalnya kita dan itu hilangnya di tengah padang pasir kayak apa coba? Meminta air sama siapa Pian? Din, meminta air sama siapa? Ya gak ada orang ya. Gak ada orang, gak ada yang bisa membantu kita kecuali kalau ada kelompok kabilah lain yang pas lewat, kalau ada yang lewat. Akhirnya apa? Bingung ini orang ini. Kok bangun dari tidur kalau kudanya lah kata, kok gak ada kendaraan kudanya. Padahal di situ tempat makanannya, minumannya, duitnya. Akhirnya apa? Dia berlari cari ke sana, cari kendaraannya. Ke sana sampai capek sudah. Sampai dia kehausan, kelaparan karena dia lari-lari di padang pasir. Sudahlah, ulun balik lagi ke tempat ulun yang tadi aja dah. Ulun mau guring lagi sambil nunggu kematian sudah, biar sudah. Putus asa sudah. Balik lagi ke tempat yang tadi sudah. Sambil nunggu datangnya malaikat Israel. Karena percuma sudah, kita sudah berusaha, sudah gak kuat lagi, tenaga juga sudah gak ada sudah. Sudah siap, sudah pasrah untuk mati sudah ini. Sudah duduk lagi terus berbaring lagi. Bismillahumma amut wa amut. Bukan ahya wa amut sudah ini. Sudah siap mati sudah. Karena sudah mungkin mau jalan lagi gimana? Qala arji ila makani alladhi kuntu fi fa anamu hatta amut. Fa wada'a ra'sa ala sa'idihi liyamut. Sudah siap-siap untuk mati sudah ini. Siap-siap untuk mati. Fastaiqadha fa idza rahilatuh indah. Ketika bangun, kendaraan yang tadi dia cari keliling-keliling sudah ada di sampingnya lagi. Gimana senangnya ini? Gimana bahagianya coba? Wa 'alaiha zaduhu wa syarabuh. Di sana juga, di sana perbekalan dia, minuman dia, semuanya di sana. Padahal tadi sudah putus asa. Kayak apa bahagianya? Luar biasa sudah. Apa kata Nabi? Fallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi al-mu'min min hadza bi rahilatih. Ketahuilah, nah Allah lebih senang kepada hambanya yang tobat daripada senangnya orang tadi ketika kendaraannya balik lagi. Allah lebih senang. Artinya jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Seberapapun dosa kita kepada Allah, selama tidak mensyirikin Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sekarang lebih bahas lagi lebih mendalam. Haqiqatut taubah. Sekarang apa sih hakikat taubat itu apa? Haqiqatut taubah ar-ruju'u ila Allah Ta'ala an tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Hakikat tobat maknanya adalah kembali kepada Allah dari jalan yang menjauhkan diri kepada Allah menuju jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu hakikat dari makna taubat. Nah, dari sini sudah kita pahami nih. Artinya kalau hakikat taubat adalah mendekatkan diri menuju kembali kepada Allah dari jalan yang menjauhkan diri dari Allah menuju jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, berarti taubat tidak hanya untuk orang pendosa, termasuk kita. Iya. Apakah dalam keseharian kita semuanya kita kerjakan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Enggak kok. Kadang-kadang kita juga main PlayStation, kadang-kadang kita main remi, kadang-kadang kita ngobrol masalah politik. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Enggak. Iya kan? Apakah semua yang kita kerjakan itu bernilai ibadah kepada Allah? Kadang-kadang kita mengerjakan hal-hal yang memang enggak haram, cuman kan hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Main voli atau main bulu tangkis di tempat yang depan ini, bangunannya Pak Ahmad Lady. Zahirnya kan enggak mendekatkan diri kepada Allah itu.
Tapi kalau terus kita tobat, ya Allah, iya saya ini waktu seminggu sehari 2 jam main bulu tangkis. Kalau saya gunakan baca selawat, berapa selawat saya dapatkan itu? Dari jalan yang tadi menjauhkan menuju jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hanya bagi pendosa. Iya ya, saya main PlayStation. Memang nggak haram, halal boleh. Cuman kan kalau saya gunakan untuk baca selawat kan sudah dapat berapa saya selawat. Kadang-kadang hari libur, hari Ahad ke sekolah libur, dari pagi sampai sore main PlayStation. Nggak berdosa memang pian, tapi itu kan jalan yang bukan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi aulia juga begitu. Kadang dalam keseharian mereka ada satu saat yang mereka lupa sama Allah. Lalu mereka, ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau jangan aulia lah, kita lah sudah. Yang kebiasaan kita salat duha misalnya. Lalu satu ketika kita lupa karena urusan ada pengantinan atau urusan apa keduniaan sehingga kita gak salat duha. Lalu ketika ingat apa? Astagfirullahaladzim, tadi ulun gak salat duha. Apakah pian gak salat duha itu berdosa? Enggak, salat duha sunnah kok. Kenapa kau baca istighfar? Ya tadi ada waktu yang pian lupa kepada Allah sehingga pian ingat, sehingga pian menyesali itu waktu. Atau ada perbuatan yang lebih utama, cuman pian gak mengerjakan, sehingga ketika pian sadar lalu pian mengerjakan, lalu pian baca Astagfirullahaladzim. Contoh. Pian sudah sholat jamaah 5 waktu sama Mama Salwa di rumah. Lalu ketika dengerin tausiahnya Guru Bahed tentang fadilahnya sholat jamaah di masjid, ketika dengerin Astagfirullahaladzim, iya ya, ulun kok sholat di rumah terus. Padahal fadilahnya sholat jamaah di masjid itu besar. Setiap langkah itu diangkat pahala, diangkat derajatnya, diampuni dosa, diberikan pahala kebaikan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa Ahmad tadi baca astagfirullahaladzim? Apakah dia sholat di rumah itu berdosa? Enggak. Ya enggak sholat yang berdosa. Sholat di rumah enggak berdosa. Cuman dia meninggalkan hal yang lebih utama sehingga dia menyesali perbuatan yang di bawahnya tadi. Akhirnya sholat di jamaah di masjid. Kemudian dengar lagi tausiah atau baca kitab atau baca hadis tentang fadilah orang pakai siwak. Rakaatani bis siwak khairun min 70 rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Selama ini enggak pakai siwak. Setelah mendengar hadis itu tergerak hatinya. Akhirnya pakai siwak. Setelah itu astagfirullahaladzim, kok baru umur sekarang saya pakai siwak ya? Kemarin kemana saya? Astagfirullah. Apakah dia baca istighfar itu dia bersalah? Enggak. Kenapa dia baca istighfar? Karena dia menyesali, dia meninggalkan hal yang lebih utama. Pakai siwak akhirnya. Sholat di masjid akhirnya. Kemudian dapat lagi hadis Nabi, fadilah keutamaan sholat di shaf pertama. Lalu dia niat, mulai hari ini saya akan di shaf pertama. Setelah dapat shaf pertama, setelah sholat baca astagfirullahaladzim, kok baru hari ini saya pilih di shaf pertama. Selama ini saya sholat di belakang terus. Dipahami maksud saya ya? Artinya memohon ampun sama Allah, bertobat sama Allah itu tidak hanya sebatas bagi para pendosa. Seseorang itu semakin dekat kepada Allah akan semakin merasa kurang dirinya. Makanya para aulia itu gak ada yang merasa banyak ibadah. Kenapa? Karena tadi dia akan melihat sesuatu yang lebih utama setelahnya. Imam Ghazali menyebutkan lagi dalam kitabnya ini Al-Arba'in fi Usuluddin, kullu dzalika kana taubatan minhu illa anna taubatal awam 'anil dzunubi dzahirah wa taubatas sholihin 'anil akhlaqidz dzamimah al-batinah wa taubatal muttaqin an mawaqi'ir ribah wa taubatal muhibbin 'anil ghaflah al-munsiyah lidzikr wa taubatal 'arifin 'anil wuquf 'ala maqamin yutasawwaru an yakuna wara'ahu maqam. Walaupun magamat fil qurbi min Allah Ta'ala la nihayata laha, fataubatul arif la nihayata laha aidan. Jadi memang taubat itu tidak hanya sebatas melakukan perbuatan dosa. Untuk taubatnya orang awam, ukuran saya dan yang sekelas dengan saya, ya taubat daripada dosa-dosa yang zahir. Ini enggak sholat atau berbohong atau kurang ajar sama orang tua, ya tobat, minta maaf. Kalau tobatnya di atasnya lagi, tobatnya orang soleh bagaimana?
Tobat daripada akhlak-akhlak yang jelek. Jangan-jangan Pak Ahmad Laili yang mengambil HP saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kok buruk sangka ya. Itu sudah masuk kelasnya bagus deh. Ketika mau buruk sangka langsung dia menyesal. Itu orang yang soleh sudah. Jadi kalau orang yang di bawahnya tobat dari dosa yang zahir, kalau yang di atasnya tobat dari dosa-dosa batin sudah. Ketika sombong, astagfirullah, saya ini kok gara-gara mobil ini saya jadi sombongnya. Sudah besok saya mau pakai mobil ini lagi dah. Padahal ya gak apa-apa juga, cuman dia melatih nafsunya supaya gak sombong. Ya kan gak apa-apa, kalau kita punya duit membeli mobil BMW kan gak apa-apa kan. Justru itu bentuk mensyukuri nikmat Allah, asal mobilnya dipakai untuk ke majelis, bukan dipakai untuk ke mall cari sesuatu yang lain. Adapun tobatnya orang yang pecinta, ya apa? Anil ghaflah al-munsiyah lidzikir, daripada lupa, daripada mengingat yang dicintainya, ingat kepada Allah. Jadi kalau ada waktu yang lupa dari zikir, dia menyesal. Astagfirullahaladzim, tadi biasanya saya baca istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, tadi gak baca saya. Astagfirullah. Itu sampai nangis kadang-kadang. Kelasnya aulia begitu. Makanya kalau ada orang yang merasa banyak amalnya, itu sebenarnya orang bungul, bukan dalam rel yang benar. Sebab orang yang benar itu pasti akan merasa kurang terus. Ya coba Nabi Muhammad loh, ini maksum, tapi terus merasa kurang diri. Semakin waktu semakin tinggi pangkat Nabi Muhammad, sehingga beliau selalu menyesali keadaan pangkat sebelumnya. Awalnya di kelas 1, ketika naik kelas 2, lalu beliau seakan-akan menyesali keadaan waktu di kelas 1 dulu. Kenapa dulu di kelas 1 kok gak sebanyak di kelas 2 ibadahnya saya? Padahal kalau saya lebih semangat, mungkin kelas 1 saya tempuh dengan 6 bulan, mungkin kalau saya lebih semangat seperti di kelas 2, bisa saya tempuh cuma 2 bulan. Menyesal beliau. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin merasa kurang seorang hamba. Gambarannya kayak ini. Bupati atau gubernur itu kan biasanya punya asisten ya. Asisten yang bagian megangkan HP-nya, kunci mobilnya. Terus ketika HP-nya bunyi, misalnya HP-nya bupati, gubernurnya bunyi, kan mau ngasih tahu kan sama bupati sama gubernur. Biasanya diawali kenapa? Pak, maaf Pak, HP pian berbunyi, bini pian yang nomor 2 telepon Pak. Pertanyaan ulun, kenapa asistennya bilang mengawal dengan kalimat maaf dulu? Apakah dia mengabarkan kepada gubernurnya kalau ada istrinya telepon itu salah? Enggak. Justru gubernurnya senang kan punya asisten yang seperti itu kan. Tapi kenapa? Ya tadi, karena dia merasa dekat sehingga dia takut lancang dengan gubernurnya, sehingga mengawali kalimat dengan kalimat maaf. Maaf Pak. Maaf Pak, sandal pian sudah di depan Pak. Maaf Pak, jamnya sudah waktunya sholat. Maaf Pak, selalu dengan maaf. Padahal nggak salah itu asisten. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ibadah sampai bengkak kakinya Siti Aisyah menunggu sampai teguri, lalu Siti Aisyah menangis. Ya Nabi, bukankah engkau telah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dan akan datang? Nabi, maksudnya Siti Aisyah, jangan capek-capek lah, biasa aja ibadahnya Nabi. Seakan-akan mau ngomong begitu, cuma kan nggak sopan. Jadi ngomongnya, kan dia sudah diampuni dosanya sama Allah. Kok sampai bengkak kakinya Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakuro. Apakah ulun gak boleh Aisyah jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi semakin dekat semakin merasa kurang, sehingga ibadahnya semakin banyak. Kadang-kadang sekelas saya ini baru istiqomah tahajud seminggu sudah merasa orang soleh. Baru puasa Senin Kemis baru 5 tahun sudah merasa jadi orang soleh. Baru istiqomah puasa Rajab, Sa'ban, Ramadan baru 20 tahun sudah merasa orang soleh. Kalau sudah ada merasa orang soleh berarti belum soleh. Kalau kita merasa baik berarti tandanya kita belum baik. Tapi kalau kita merasa diri kita masih banyak kurang, tandanya itu orang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah ya, didapatkan ya poinnya ya. Artinya mohon ampun, maaf sama Allah itu tidak harus bagi para pendosa, termasuk kita nih.
Kita yang selama ini waktunya banyak digunakan untuk selain ibadah, itu menyesal harusnya. Kita yang sudah hanya salat wajib, gak pernah salat sunnah, harusnya menyesal. Sehingga tobat itu berarti beruntuk bagi siapa saja, tidak hanya para pendosa, siapapun manusianya harus bertobat sama Allah dari kekurangan-kekurangannya. Ya jelas kan? Pian, ulun kasih rumah, ulun kasih mobil, ulun beri. Ketika mau nikah, ulun kawinkan pian misalnya. Kenapa dia tawa-tawa? Pian mau nikah juga kan? Alhasil semua yang pian butuhkan adik-adik saya penuhi. Kira-kira pian kalau ketemu ulun kira-kira gimana? Pasti akan takut salah tingkah kan? Tak mau berbuat ini takut menyinggung saya, mau ngomong ini takut salah, kayak begitu gak? Kenapa? Karena pian merasa Habib Mahi terlalu banyak kebaikan sama saya. Jadi saya kalau berbuat sesuatu takut menyinggung Sidin. Kalau saya ngomong sesuatu takut omongan saya salah, sehingga lebih baik akhirnya pian merasa memilih diem takutnya. Kenapa? Takut salah tingkah, takut salah ngomong. Begitu juga Allah. Semua yang kita nikmati pemberiannya Allah. Akhirnya apa? Ya kita serba takut. Akhirnya apa? Ya itu sudah kayak Nabi Muhammad, ibadah terus. Para aulia ibadah terus. Makanya katanya Syekh Rabi' Adawiyah, ma ghammani mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajr. Tidak ada yang membuat saya sumpek selama 40 tahun kecuali apa? Kecuali terbitnya fajar. Artinya apa? Beliau ini kalau sudah malam itu bangun tahajud. Tapi kalau sudah dengar azan itu sumpek, galau. Kenapa? Berarti saat ini, setelah ini akan ketemu dengan manusia lagi, hilang waktu saya berdua-duaan dengan Allah akhirnya. Bukan sumpek karena takut sholat subuh, enggak. Karena waktu berdua-duaan dengan Allah akan hilang. Jadi rasanya pengen tuh beliau malam tuh rasanya waktunya dipanjangkan supaya lebih panjang bermunajat sama Allah karena beliau menikmati. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, hadirin, hadirat, ibu-ibu sekalian, adik-adik, berarti jelas ya, tobat itu bagi kita siapapun, apapun kedudukan kita, apapun kualitas keadaan spiritual kita, mau kita orang yang suka berdosa atau mau kita merasa kita nggak pernah berdosa, selama kita masih bernama hamba Allah, kita terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lumayan tuh, ya. Umat Nabi Muhammad ini kalau berdosa itu asal mau kembali saja bertobat sama Allah itu diampuni sama Allah. Ini sebutkan ya di dalam kitab ini ya. Syaratnya diterima tobatnya itu apa? Adik-adik perhatikan. Syurutu litauba syurutun khamsatun. Taubat itu syaratnya 5 saja. Ya, kalau kita mau tobat, apapun bentuk dosanya 5. Yang pertama apa? Al-awwal al-igla'u anidh-dham, ay tarkuh. Yang pertama harus berhenti berbuat dosa itu. Berhenti, itu yang pertama. Yang kedua apa? Atsani an-nadam alaih. Setelah kita berhenti, harus menyesali perbuatan dosanya. Berhenti tapi gak menyesali, ya bisa. Setelah berhenti, menyesal. Allah, menyesal saya berbuat dosa itu. Dan menyesalinya itu harus begini alasannya. Menyesalnya kita dari dosa, dasarnya karena itu dosa dibenci Allah, bukan karena dasar yang lain. Paham ya? Kan ada orang, nyesel ulun bertobat. Kok nyesel bertobat? Aduh, ulun nyesel sudah main judi, tobat ulun sudah apa? Duit ulun habis akhirnya. Berarti kan tobatnya bukan karena dosa, tapi karena duitnya habis. Ini gak diterima tobatnya sama Allah. Atau tobatnya orang yang suka berzina, akhirnya kena penyakit kelamin. Nyesel ulun tobat sudah daripada berzina. Kenapa? Iya, akhirnya kena penyakit kelamin. Ulun gak bisa diterima ini tobatnya. Sebutkan ya. Atsani an-nadam alaihi bi an yatahazzana wa yatawajja'a ala fi'lihi wa yatamanna kaunahu lam yaf'alhu wa la budda an yakuna an-nadam alaihi min haitsu kaunuhu dhanban
fala yasihhun nadam liidrarihi bibadanih au hadki irdih au sarafi malih au nahwi dzalik. Jadi enggak boleh tobatnya kamu karena apa? Iya beb, saya tobat sudah beb, akhirnya duit saya habis buat judol. Enggak diterima tobatnya sama Allah. Tobat, saya tobat dari bermain judi online karena itu dosa dibenci Allah. Kenapa kamu tobat? Iya, akhirnya saya karena sering berbuat zina, saya onani, akhirnya saya jadi sakit. Kaki saya sering sakit. Tobatnya dari onani misalnya. Tidak terima tobat. Atau kenapa kamu berhenti gak berbuat itu lagi dosa? Iya, akhirnya nama saya jadi buruk di kampung. Orang-orang gak menghormati saya lagi. Ini gak terima tobatnya. Kenapa? Tobatnya bukan karena dosa, bukan karena Allah, tapi karena sesuatu hal yang lain. Adapun kalau tobatnya wa amman nadam lil khaufi minan nar au lit tama' fil jannah fa fihi khilaf. Adapun kenapa kamu tobat? Takut neraka saya lebih baik. Gak mau berbuat dosa lagi sudah. Atau kenapa kamu kok semangat ibadah sekarang ke masjid? Kepingin surga saya. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi yang lebih kuat tetap sah. Karena Allah pun juga mengiming-imingi kita untuk banyak ibadah dengan surga kan. Memang kelasnya kita kan kelas awam ya. Sebagai anak kecil gimana? Supaya dia semangat sholat, kita kasih tahu. Ayo, sampai mau sholat subuh jamaah, nanti ulun abah kasih duit 5.000. Anak ulun langsung semangat dulu. Ya kita di hadapan Allah seperti anak kecil memang. Kita berharap ibadah kita supaya dibalas surga sama Allah. Maka nggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan tidak bisa, tapi tetap mengatakan nggak apa-apa. Tapi kalau kelasnya aulia nggak diterima itu. Makanya suatu ketika Rabi'atul Adawi itu pernah berlari sambil membawa api di tangan kanan dan satu timba di tangan kirinya berisi air. Lari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Sehingga orang-orang pada bertanya, kenapa Pian? Kok seperti orang gila berlari sambil bawa api, sambil bawa air? Iya, saya gila. Tapi ada yang lebih gila dari saya katanya. Siapa yang lebih gila dari kamu? Orang yang ibadah hanya mengharapkan surga. Dan orang yang tidak mau berbuat dosa karena takut neraka. Itu yang lebih gila dari saya. Artinya kalau kelas aulia ya harus ibadahnya karena Allah. Meninggalkan dosa karena diridhoi Allah. Kalau kelas aulia, tapi kalau kelas kita nggak apa-apa. Memang kelasnya kita sih ya sama seperti tadi anak kecil. Kalau dikasih hadiah mau berbuat yang kita perintah. Tapi kalau kita nanti semakin hari semakin waktu kelasnya menaik, ya nanti insya Allah akan berubah itu. Kita ibadah yang mengharapkan ridhanya Allah. Jadi dua ya. Satu tadi apa? Berhenti berbuat dosa. Yang kedua apa tadi? Menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga apa? Supaya tobat diterima. Al-azmu wa tasmimu ala an la ya'uda ilaihi ma'asha kama la ya'udul labanu ila dhar. Berazam bertekad tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang hidupnya. Sebagaimana tidak akan mungkin kembali susu kepada tetek. Iya, mungkin enggak? Kita habis meres susu di kambing. Bisa nggak susunya kita masukin lagi? Tak bisa. Jadi setelah kita berhenti berbuat dosa, lalu kita menyesali perbuatannya, yang ketiga syaratnya bertekad tidak akan mengulangi. Bertekad dulu. Kalaupun nanti terjatuh lagi, ya itu urusan lain gitu loh. Paham ya? Ulun nggak mau sudah berbuat ini. Ulun berhenti. Ulun menyesal dan ulun bertekad tidak akan mengulangi lagi. Kok seminggu lagi terbawa nafsu lagi berbuat lagi? Ya nggak apa-apa, cuman nggak direncanakan gitu loh. Jangan, wah sudah, ulun putus asa sudah, biar sudah. Makanya kata Habib Umar ya, andaikan kita sehari bisa berbuat dosa 100 kali, maka bertobat juga 100 kali. Kenapa? Kalau setan saja nggak pernah berputus asa dari menggoda kita, kenapa kita harus berputus asa dari rahmatnya Allah? Asal jangan direncanakan. Kadang-kadang direncanakan. File videonya disimpan lagi, tapi disimpan. Akhirnya besok lihat lagi, kumat lagi akhirnya. Hapus link-linknya masih simpan, hilangkan. Kalau perlu yang pernah dikirimkan sama teman, bilangin berhapus juga supaya gak minta lagi gitu loh. Yang
Karena dilihat lagi ya, terbawa lagi, akhirnya onani lagi nanti. Jadi ingat ya, berhenti, menyesali, dan bertekad tidak mengulangi. Yang keempat apa? Wuku'uha ay at-taubah qabla ghargharah ay qabla bulughir ruh al-hulqum. Wa hiya halatun nasa' allati yai'asu fiha asy-syakhsu min al-hayah. Yang keempat berarti ya. Tobatnya dikerjakan. Berarti kan tobatnya dikerjakan sebelum roh sampai ke tenggorokan. Sudah mau mati baru tobat. Sudah roh sudah di kaki sudah enggak berasa ya, sudah dingin, paha sudah dingin, perut sudah dingin, sudah sampai sini. Ya Allah, tubu ilallah, saya tobat sama Allah. Itu seperti Fir'aunnya Nabi Musa. Sudah mau tenggelam ya, sudah mau tenggelam baru beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dia terima sama Allah tobatnya. Jadi tobat akan terima selama masih sehat. Ini, kalaupun sakit, ya bukan sakitnya menjadi kematiannya seperti roh sudah sampai kerongkongan tadi. Wah kayaknya ini ulun sudah mau mati ini. Ini kaki ulun gak berasa sudah. Perut ulun sudah gak berasa. Ya Allah, aku bertobat. Allah gak terima sudah. Atau tobatnya setelah matahari terbit dari barat. Sudah. Benar ternyata matahari terbit dari barat. Oh mau kiamat ini. Yuk tobat. Atau orang-orang kafir mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak terima sama Allah. Nah ya, 4 ya. Berhenti berbuat dosa, kemudian menyesali perbuatannya. Yang ketiga, tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi. Yang keempat, bertobatnya sebelum nazak, sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Itu tobat kalau berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Hanya 4. Tapi kalau kaitan dosa kita itu berkaitan dengan sesama manusia, ditambahin lagi 1, ada 5. Misal, kita pernah mengambil tanahnya Pak Ahmad Laili misalnya. Iya, patokan pagarnya dipindah. Terus tobat, gak bisa, harus dikembalikan pagarnya dulu tanahnya. Ibu-ibu, misalnya nanti kemarin sebulannya lalu ketika bulik membawa piringnya Mama Salwa misalnya. Terus pian tobat, cara tobatnya harus dikembalikan lagi piring itu, Ibu. Sudah tulisan di piringnya, Mama Salwa masih di bawah aja bulik. Maka cara tobatnya berhenti, menyesali, tidak mau diulangi dan bertobat sebelum sakaratul maut. Dan yang kelima, kalau berhubungan dengan dosa sama manusia harus dikembalikan kepada yang berhak. Kayak apa? Saya pernah mengambil hartanya orang itu dan orang itu sudah meninggal, kembalikan kepada ahli warisnya. Aduh saya nggak tahu Beb, dia pindah sudah jauh, apa hidup apa meninggal, gimana caranya? Maka sedekahkan kalau itu duit dan niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil hartanya tadi. Begitu ya. Itulah 5 syarat kalau tobatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Allah hanya 4 saja tobatnya tadi ya. Kalau kepada sesama manusia ditambahi 1, dikembalikan. Kalau itu harta dikembalikan. Kalau itu kita pernah menyemparkan nama baik, minta maaf, datang. Maaf ulun dulu pernah memfitnah pian. Ulun bilang pian tukang sihir, ulun maaf ya. Harus datang itu. Ya, kalau harta dikembalikan, kalau menyemparkan nama baik, minta maaf, datang. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang didengarkan bermanfaat insyaallah. Amin. Atau lanjut sedikit ya, sedikit lagi ya. Ini penting ini. Ini penting tadi sempat dibaca ini. Kila dikatakan ya, innal abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamin ila katbiha. Seorang hamba itu kalau berbuat baik, itu malaikat yang ada di sebelah kanan itu langsung mencatat. Perhatikan ada penting ini. Perhatikan. Ayo tim hadroh, perhatikan sedikit lagi sampai. Kita ini kan punya malaikat ya, yang bagian penulis kejelekan dan kebaikan ini, Raqib dan Atid. Itu kalau seorang hamba berbuat baik, itu malaikat pencatat kebaikan langsung menulis. Ditulis langsung. Fulan sedekah 1 juta, ditulis langsung.
Fulan salat sunnah sebelum salat sunnah tahiyat masjid sebelum duduk. Tulis langsung sama malaikat. Wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasar li malakil yamin a'aktub faqulu la la'allahu yastaghfiru aw yatub. Tetapi ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat salah, itu malaikat yang sebelah kiri yang mencatat kejelekan itu enggak langsung nulis. Tapi dia bertanya sama malaikat yang sebelah kanan. Malaikat kanan, kayak apa ini? Ini si Udin berbuat kayak ini. Ulun tulislah. Oh jangan dulu. Jangan pian tulis dulu. Katanya malaikat yang kanan kepada malaikatnya yang kiri. Kenapa? La'allahu yastaghfiru aw yatub. Barangkali nanti dia baca istighfar. Barangkali nanti dia menyesali perbuatannya. Itu sampai kapan ditunggu itu? Sampai kapan malaikat sebelah kiri mencatat kejelekan itu? Sampai kapan? Fa idza madha 6 sa'at falakiyatin min ghairi taubatin qala lahu uktub. Kalau sudah lewat 6 jam gak ada tobat, gak baca istighfar, gak menyesal, gak berbuat amal baik. Karena kan amal baik itu kan kalau dikerjakan setelah amal jelek kan akan menghapus amal jelek ya. Iya. Adbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutkanlah kejelekanmu setelahnya ke perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dikerjakan setelah berbuat jelek akan menghapus perbuatan jelek sebelumnya. Baca istighfar enggak? Menyesali enggak? Salat tobat enggak? Bersedekah juga enggak? Sampai 6 jam enggak ada perubahan, baru malaikat yang sebelah kiri nulis fulan berzina, fulan berbohong, baru ditulis. Coba ya, rahmatnya Allah ya. Kalau berbuat baik langsung ditulis, kalau berbuat jelek ditunggu sama Allah. Tak boleh malaikat menulis. Karena itu ya, kalau memang kita ini bukan malaikat ya, yang enggak punya nafsu, pasti berbuat salah ya. Kita ini kan manusia ya. Kadang-kadang kita terbawa dengan nafsu kita. Karena itu kalau sudah berbuat salah dan dosa, segera mohon ampun sama Allah. Setiap yang berbuat dosa, masukkan duit 5.000 ke masjid. Berbuat dosa lagi, masukkan lagi 5.000 ke masjid. Habis, jangan berbuat dosa. Jadi kalau berbuat salah, langsung berbuat baik. Mudah-mudahan Allah terus angkat keadaan kita menjadi lebih baik. Tidak hanya bertobat dari dosa yang besar, tidak hanya bertobat dari akhlak-akhlak hati yang tidak baik, tapi juga bertobat sebagaimana aulia. Mereka bertobat mentobati waktu yang lewat tanpa ibadah. Mereka menyesali itu perbuatan. Dan terus Allah angkat derajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana Allah yatubu alaina taubatan nasuha wa yuzakkina biha jisman wa qalban wa ruha wa yanquluna min hadhihi al-ahwal ila ahsanil ahwal fi sa'iril ahwal bijahi maula bilal wa yaj'alul qur'an wal ilma hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum